reproduksi? Sistem reproduksi itu merupakan suatu rangkaian dan interaksi organ dan zat dalam organisme yang dipergunakan untuk berkembang biak. Sistem reproduksi pada suatu organisme berbeda antara jantan dan betina. Reproduksi pada manusia terjadi secara seksual, artinya terbentuknya individu baru diawali dengan bersatunya sel kelamin laki-laki atau sperma dan sel kelamin wanita atau sel telur. Sistem reproduksi manusia dibedakan menjadi alat reproduksi laki-laki dan alat reproduksi perempuan. Alat reproduksi laki-laki. Alat reproduksi laki-laki terdiri dari alat kelamin bagian luar dan alat kelamin bagian dalam. Alat kelamin bagian luar terdiri dari penis dan skrotum, sedangkan alat kelamin bagian dalam terdiri dari testis, epididymis, vas deferens, prostat, vesika seminalis, dan kelenjar bulboretral. Penis merupakan alat untuk kopulasi, sedangkan skrotum adalah kantung yang berisi dua testis yang menggantung. Selanjutnya yaitu organ reproduksi pria. Berikut adalah bagian-bagian alat reproduksi pada pria. Yang pertama, testis adalah tempat untuk menghasilkan sel kelamin jantan atau spermatozoa dan juga hormon kelamin jantan atau testosteron. Yang kedua, epididymis adalah saluran yang keluar dari testis. Setiap testis memiliki satu epididymis sehingga jumlahnya sepasang. Yang ketiga ada vas deferens, adalah saluran yang merupakan lanjutan dari epididymis. Yang keempat ada kelenjar bulboretra, adalah kelenjar yang menghasilkan getah berupa lendir dan dialirkan ke uretra. Yang kelima yaitu kelenjar fosfat, adalah kelenjar seukuran kacang kenari yang terletak di dalam panggul, tepatnya di bawah kandung kemih. Lalu yang keenam ada kandung kemih. Kandung kemih adalah bagian dari sistem saluran kencing yang terdapat di dalam tubuh manusia. Selanjutnya yaitu ureter, adalah bagian dari sistem urinaria yang berbentuk menyerupai saluran pipa atau tabung. Lalu ada vesikula seminalis, adalah sebuah kantung yang dindingnya menghasilkan getah sebagai makanan untuk sperma. Selanjutnya kelenjar ejakulatori, memiliki peran penting saat ejakulasi terjadi, yakni mengeluarkan sperma serta sekresi dari vesikula seminalis untuk kemudian menuju ke uretra. Selanjutnya yaitu penis, adalah organ yang berperan dalam proses kopulasi. Kopulasi adalah hubungan antara kelamin pria dan wanita yang bertujuan untuk memindahkan sperma ke dalam rahim wanita. Selanjutnya yaitu uretra, adalah saluran urin dari kandung kemih sampai keluar tubuh melalui penis. Yang selanjutnya yaitu kepala penis. Bagian ini nantinya akan menjadi tempat keluarnya cairan, semen, dan urin. Pada alat kelamin pria ini juga terdapat ujung-ujung saraf yang sensitif terhadap rangsangannya. Dan yang terakhir yaitu skrotum, adalah kantung testis yang berfungsi melindungi testis dan mengatur suhu testis. Sedangkan pada alat kelamin bagian dalam terdapat ovarium, juga fallopian, zoophyllum, dan uterus rahim. Adalah bagian-bagian alat reproduksi pada wanita. Yang pertama, vulva merupakan daerah yang menyelimuti vagina. Vulva terdiri atas mons pubis, labia, klitoris, daerah ujung luar vagina, dan saluran kemih. Yang kedua, vagina. Vagina adalah saluran yang elastis, panjangnya sekitar 8-10 cm dan berakhir pada rahim. Vagina dilalui darah pada saat menstruasi dan merupakan jalan lahir. Yang ketiga, serviks. Serviks disebut juga dengan mulut rahim. Serviks ada pada bagian terdepan dari rahim dan menonjol ke dalam vagina, sehingga berhubungan dengan bagian vagina. Keempat, rahim.
Rahim disebut juga uterus. Alat ini memiliki peranan yang besar dalam reproduksi wanita. Rahim berperan besar saat menstruasi hingga melahirkan. Yang kelima, ovarium. Ovarium menghasilkan ovum. Ovarium disebut juga dengan induk telur. Yang terakhir, tuba fallopi. Tuba fallopi disebut juga dengan saluran telur. Saluran telur adalah sepasang saluran yang berada pada kanan dan kiri rahim sepanjang 10 cm. Sistem kerja sistem reproduksi berkembang semenjak anak laki-laki masih berada di dalam kandungan. Anak laki-laki masih berada di dalam kandungan dan hormon. Dengan adanya bagian dari sistem reproduksi pria akan bagian dari sistem reproduksi pria akan mulai terbentuk pada janin yang masih berusia 2 bulan. Maka sistem pada saat mengalami pubertas, maka sistem reproduksi pria secara penuh akan mengalami proses pendewasaan sampai seluruhnya aktif. Semua sistem reproduksi berkembang semenjak sistem kerja reproduksi wanita. Alat reproduksi wanita akan matang dan berfungsi secara normal. Biasanya pada saat wanita tersebut masuk akhir kali, yaitu pada umur sekitar 8 sampai hingga 12 tahun. Apabila wanita mengalami haid untuk pertama kalinya, maka tubuhnya sudah mengalami proses produksi sel telur yang dapat dibuahi oleh sperma pria. Pembuahan itu bisa menyebabkan terjadinya kehamilan. Selanjutnya, penyakit menular seksual pada organ reproduksi. Nah, yang pertama itu ada hipogonadisme. Hipogonadisme adalah penurunan fungsi testis yang disebabkan oleh gangguan interaksi hormon, seperti hormon androgen dan testosteron. Gangguan ini menyebabkan infertilitas, impotensi, dan tidak adanya tanda-tanda kepriaan. Penanganan dapat dilakukan dengan terapi hormon. Kemudian penyakit menular yang kedua, yaitu infertilitas atau kemandulan, yaitu ketidakmampuan menghasilkan keturunan. Infertilitas dapat disebabkan oleh faktor di pihak pria maupun pihak wanita. Pada pria, infertilitas didefinisikan sebagai ketidakmampuan mengfertilisasi ovum. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, gangguan spermatogenesis, misalnya karena testis terkena sinar radioaktif, terkena racun, infeksi, atau gangguan hormon. Kemudian yang kedua, tersumbatnya saluran sperma. Dan yang ketiga, jumlah sperma yang disalurkan terlalu sedikit. Sedikit kesimpulan terkait sistem reproduksi, yaitu reproduksi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan yang baru. Tujuannya adalah untuk mempertahankan jenisnya dan melestarikan jenis agar tidak punah. Pada manusia, untuk menghasilkan keturunan yang baru diawali dengan peristiwa fertilisasi, sehingga dengan demikian reproduksi pada manusia dilakukan dengan cara generatif atau seksual.